Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi Kupas Berita kali ini bahas apa sih? Bahas Kementerian Agama yang korupsi. Aduh, Aku pikir Kementerian Agama apa? korupsi kuota Kementerian haji. Agama mana? Kementerian Agama Agama sih. emang ada berapa ya? Kan ada berapa? Kan ada satu doang, Bang. Satu doang, iya benar-benar. Iya. Saya ngomong gitu karena kan si menteri yang lama ya pernah bilang ya, menteri yang ini ya, Yang ini. yang sekarang ini, Ah. Nasarudin ini bilang Kementerian Agama tuh bukan cuman Kementerian Agama Islam, Oh, tapi juga Kementerian semua agama. semua agama, benar. Oh, iya. Ya kan. Tapi yang kali ini diceritakan adalah mengenai Agama. Pokoknya kuota haji lah ya. Kuota haji. Nah, haji lah. Haji. Haji itu? Ya, aku pikir isinya orang suci kan agama. Ternyata Iya. kalian semua suci aku penuh dosa. Ternyata Apa? korupsi. Kalian semua suci aku penuh dosa. Lah, emang kamu penuh dosa? Enggak kan maksudnya title Kementerian Agama gitu Bang, kan isinya Iya, orang-orang iya. yang Ya, ini agama suci, suci agamis lah. yang bener-bener Iya. Seharusnya agama itu harusnya. suci. Ternyata korupsi kira Nah, kuota iya. haji lagi. Iya, Kuota kuota haji, haji itu emang lagi kelewatan kan. sih. Kacau banget ini nih Dan yuk. sekarang bahkan yang juga paling menyedihkan kan sudah disebut-sebutkan Menteri Agamanya, Menteri Agama yang lalu Ya. Iya. diduga ya sih belum jadi tersangka ya. Belum dijadiin tersangka ya? Belum kan? Belum. Ya diduga lah. Tapi Yang- korupsinya tuh bener-bener rata. Jadi dari Bentar dulu, sebelum rata nih. Nah, Saya sih berharap mudah-mudahan sih dugaan itu salah ya. Iya. Karena gini, Menteri Agama Pak Yakut ya. Pak Yakut ya. Gus Yakut. Gus Yakut itu saya tuh selalu mengagumi dia. Oh iya. Oh. Dia itu sangat pluralis soalnya, sangat care sama keberagaman, sama toleransi, bla bla bla. Jadi kalau sampai sekarang dia terkena kasus korupsi, itu menyedihkan sih. Sangat menurut saya. disayangkan. Tapi kan kayak ada istilah orang, bukan istilah sih, orang tuh kalau udah ngelihat uang kayak lemah pasti kan. Ya, Harta nggak pasti. tahta, harta tahta, enggak. Enggak, kok jadi saya nih. Wanita. Jadi ya sebaik apapun dia kayak kalau memang sudah lemah sama uang pasti kalah. Ya, mestinya sih enggak ya. Mestinya seseorang sih. yang sudah ditunjuk, diminta, Iya. ditunjuk kan. kalau Harusnya menteri. amanah. Harusnya amanah dong, gitu Iya. ya. Jadi mestinya betapapun besarnya rangsangannya gitu, mau Iya. apa kayak juta, puluh juta, ratus juta, nggak usah lah main-main duit. Haji lagi. Haji kasihan. Jadi kan gimana sih nih awalnya ceritanya gitu kan? Gimana ceritanya? Gimana tuh? Ceritanya begini ya. Oke. Jadi awalnya kan pemerintah Arab Saudi itu ngasih kuota tambahan 20.000 ke Indonesia. Kuota haji. Kuota haji. Kuota haji tambahan. Nah, 10.000 yang khusus haji Ya, apa? ada dua. Kan Yang- ada haji yang biasa. Ada haji reguler. reguler Reguler. sama haji Ya, khusus. khusus gitu. Nah, cuman dan harusnya pembagian ini nih sesuai sama undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, di mana yang khusus tuh cuma 8% aja. 8%. Yang sisanya nih yang 92% yang Dari reguler. 20.000 itu, Dari 20.000 itu 8% itu buat untuk yang khusus, Khusus aja, aja. yang 92 jadi kayak buat masyarakat biasa ya. Buat emang reguler, reguler ya. aja gitu. Cuman nih ternyata tidak sesuai kenyataan. ternyata berapa? Ternyata 50-50 bang. Oh. Jadi 10.000. Oke. Akibatnya yang reguler, orang-orang yang reguler ini malah jadi nggak bisa buat berangkat. Karena kan kasihan bener-bener yang kayak kebanyakan yang haji kan orang-orang tua ya, itu udah bener-bener nunggu sampai 20 tahun, 30 tahun. Iya. Itu nggak terrealisasi, malah dipakai sama orang-orang yang korupsi ini. Buat haji lagi ya kan korupsinya kayak Ya ini harus diingatkan nih pada para penonton ya. Sebetulnya kan gini ya. Yang ini yang kita bicarakan yang korup tuh yang pejabatnya kan. coba gimana bang, saya Ya kan? yang Kristen ini tidak mengerti. Maaf nih ya, kita bukannya lagi ngejelek-jelekin agama. Enggak dong. Ya kan, ini Iya. memang praktek oknum biasa aja. Ya. Ya, jadi ini kan sebetulnya jumlah orang yang bisa berangkat naik haji setiap tahun itu kan terbatas ya. Terbatas. Oke. Tahu nggak kira-kira total orang yang naik haji setiap tahun tuh berapa? Yang naik haji ya? Bedakan dengan yang umroh. Sini tahu ada umroh ada haji. Haji tuh bisa berbulan-bulan ya. Kebalik.
sebetulnya haji itu jauh lebih pendek. Oh iya. Iya, Oh. itu sebetulnya ya, naik haji itu kalau yang kita kan ada yang sebutnya apa, fardu ya, Fardu, yang iya. wajibnya Hmm. itu seminggu lah selesai, Oh. ya, seminggu lah selesai. Tapi karena jumlah orang yang datangnya tuh banyak, Mm-mm. kan harus giliran, Bener. maka akhirnya naik bisa 2 minggu. Kalau yang reguler nih bisa sampai sebulan, saking ya namanya juga bayarnya lebih rendah. Iya. Ditaruhnya agak belakang ya. Jadi kalau lagi rame-rame mau melakukan apalah salah satu ininya tawaf gitu ya, yang didahulukan yang Yang khusus. dulu. Misalnya saya nggak tahu persis, saya nggak naik haji soalnya. Oke. Bapakmu naik haji ya? Naik. Kok ini reguler? Enggak. Dia ini petugas apa ya? Dia wartawan gitu, Bang. Beruntung dia. Mas kalian gitu lah ya. Jadi, nah kembali ke tadi. Heeh. Nah, yang korup jadi yang mana nih? Yang korup kan pertama adalah yang tadi mengubah Pusatnya. mengubah ya, dari 8% jadi 50%. Iya, 50-50, Ya, jadi 50%. Salah kan? Iya. Itu Tapi salah. sebetulnya orang-orang yang naik haji ONH plus itu juga harus sadar loh bahwa gara-gara mereka lah korupsi ini terjadi. Mm-mm. Jadi mereka juga harus sadar kalau mereka itu naik haji tapi dengan cara membayar orang lebih agar dia dapat jatah, itu sebenarnya juga nggak boleh dong menurut agama. Iya. Bener. Tapi biasanya kita ngomong ini, yang kita omongin cuman yang dianggap korupnya ini. Yang dianggap korupnya adalah si pejabat-pejabat Kementerian Agama dan misalnya vendor-vendornya. Travel ya, Travel. perusahaan travelnya. Ya, Iya. gitu loh, ya. Jadi ini memang permainan yang luar biasa. Saya duga sih dari waktu yang lama pun udah berlangsung ya. Saya duga ya, mungkin saya salah. Tapi tidak ada yang sejelas ini karena ini meledak gara-gara, saya duga ya, saya rasa itu karena apa yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch. Oh, sebenarnya udah diungkap sama ICW itu dari 2023. Oh gitu? Enggak, aku bertanya. Enggak, saya justru mengatakan bahwa sebetulnya dulu pun saya duga sudah ada nih kelakuan. Udah pernah diungkap, ini. cuman Enggak, bukan udah pernah diungkap, sudah terjadi sejak lama. Sejak lama. Heeh. Ya, tapi tahun ini jadi rame karena kaitannya sama tambahan kuota haji. Oke. Ngerti nggak? Ya. Karena yang lalu-lalu tambahan kuota hajinya nggak ada. Sekarang ada tambahan kuota haji 20.000 itu. Nah, gara-gara ini menjadi meledak. Saya duga dari dulu pun sudah terjadi. Udah nih. kejadian ya. Oke. Nah, sekarang kembali ke persoalan pangkalnya. Kan kamu tadi menyebut ini adalah haji menyangkut korupsi menyangkut tambahan 20.000 itu. Iya. Sebetulnya kayaknya sih yang diangkat oleh ICW bukan sekedar yang tambahan 20.000 Oke. ya. Setiap tahun Anda tahu nggak berapa jumlah jamaah haji kita yang berangkat? Menyentuh puluhan ribu nggak? Nope, lebih. Ratusan ribu. Menyangkut 221.000 per tahunnya. Per tahun. Ya, kan hitung-hitungnya itu adalah 1/1000. 1/1000 itu artinya gini, untuk 1.000 orang Islam di sebuah negara ada jatah 1 orang. Oh. Oke, Oke. jadi 221 tuh kali. Katakan jumlah penduduk muslimnya sekitar 221 juta kan. Nah, jadi yang boleh berangkatnya adalah berapa tadi saya bilang 221 ribu. Nah, itu pun sebetulnya pembagiannya 80% buat yang ONH plus, 20% 92% untuk ONH plus, 8% untuk Yang khusus. Yang yang khusus. Oke. Nah, saya rasa itu pun sudah terjadi korupsi-korupsi itu sejak lama. Tapi baru sekarang ini terbongkar secara agak terbuka gitu loh. Benar-benar kebuka Terbuka. semua ya. Gitu. Belum lagi kan Indonesia dapat rapor merah waktu itu dari Arab. Gimana tuh? Yang ibarat Indonesia nih kayak kecolongan gitu, Bang. Jadi dari pihak Arabnya tuh kayak dia ngerasa kok jemaah-jemaah dari Indonesia nih rekam medisnya bilangnya sehat, tapi pas sampai sana pada sakit gitu. Udah banyak yang lansia juga. Akhirnya dia dapatlah rapor merah dari Arab waktu itu. Sampai waktu itu rencananya kayak mau di kuota tambahannya tuh mau dibekuin atau mau gimana gitu. Oke. Tapi akhirnya karena Negosiasi. negosiasi terus juga
Kementerian Agamanya berjanji apa gitu, akhirnya ya udah. Bukan yang sekarang kan ya? Bukan, itu yang Udah lama. 2024. Oke. Yang 2024. Ya itu saya nggak tahu apakah itu menyangkut korupsi atau enggak, tapi itu aja udah nggak beres. Iya. Saya tuh selalu merasa bahwa seharusnya tuh orang-orang yang udah lanjut usia seperti saya atau yang lebih tua dari saya lah ya, itu nggak bisa langsung begitu aja dikirim naik haji. Iya. Harus Iya. ada tes kesehatan yang cukup, karena jumlah jemaah kita yang meninggal cukup banyak dari tahun ke tahun. Dan meninggal di sana lagi. Maksudnya, Meninggalnya di sana. Dan buat orang-orang itu meninggal di Mekah gitu ya, Syahid. itu ya apakah namanya syahid atau pokoknya sebuah kematian yang mulia. Ya nggak bisa disalahin sih. Iya. Ya memang cara pandang mereka begitu. Tapi intinya kan ya sebenarnya sih seharusnya nggak usah. Iya. Nah jadi kita udah punya masalah nih, udah dapat rapor merah soal kesehatan. Nah sekarang ternyata terbongkar yang lebih serius dari itu, karena yaitu korupsi. kerugian negara tuh bener-bener gara-gara permainan kuota haji ini itu sampai 1 triliun. Lebih dari 1 Lebih triliun. dari 1 triliun. Dan ya akibatnya kasihan lah orang-orang yang mengharapkan bisa haji tahun ini. Ketunda lagi. Kayak mana ya, maksudnya aku bukan muslim ya, cuma kayak sedih aja gitu. Kayak Kamu di Kristen nggak ada ya kewajiban ke Aku tanah tuh suci? kayak ada kalau nggak salah semacam perjalanan spiritual atau gimana ke Yerusalem gitu atau gimana. Ya kayaknya ke Yerusalem. Tapi nggak yang wajib nggak sih? Gak wajib. Dia nanya Kalau sama friend. Kalau friend. Kalau friend teman produksi yang juga Kristen. Kayaknya Makasih sih- Agatha. Kayaknya sih nggak wajib ya, emang nggak wajib sih, maksudnya ya buat yang bisa silakan, nggak ya udah gitu. Jadi Nah ini di kalangan Muslim itu emang problem menurut saya. wow. Ya, nggak, problem itu gini. Saya rasa mayoritas ya orang Islam di Indonesia itu menganggap ini wajib Wajib. dilakukan benar. oleh setiap umat Islam. Oke. Padahal ya enggak kan wajib haji kan tuh. Kan ini 5 bepergi hukum. haji jika mampu. Iya. 5 rukun itu ya Iya. Iya. Islam. Itu tuh jika mampunya itu kan beda-beda Bang penafsirannya kan. Maksudnya mampu dalam hal apa nih? Mampu jasmani rohani kah, keuangannya kah? Kalau emang nggak bisa ya udah gitu Ya udah. sebenarnya. Nabung dulu ya nggak ya nggak sih? Karena kan banyak tuh Bang fenomena yang waktu itu maksain kan, kayak jual rumah, jual tanah, Betul. ada yang pergi haji jalan kaki. Waktu itu ada fenomenanya yang live TikTok jalan kaki Iya. ke Mekah segala macem. Ada Iya. naik sepeda. Ada yang naik sepeda. Ada yang naik sepeda gitu, ada yang sampai ada yang meninggal waktu itu gara-gara dehidrasi. Jadi dia tuh yang waktu itu ada fenomenanya, coba penonton bisa cek beritanya. Jadi ada 3 orang, dia tuh kayak mau maksain buat haji, tapi akhirnya karena ada apa sih namanya polisi Arab tuh, Iya yang Dia naik mobil ya. naik mobil, terus akhirnya karena ada polisinya itu, polisi Arabnya itu, si drivernya, supirnya nurunin mereka di gurun pasir. Akhirnya 3 orang ini dehidrasi terus meninggal. Gitu. Ya itu saya nggak mau bilang, saya nggak bisa bilang itu heroik kan. Itu terjadi ya karena ada begitu banyak orang yang merasa ini wajib dilakukan. karena kan sebenarnya kayak agama pun nggak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukan sesuatu yang kayak paham nggak sih, dipaksain gitu lah Dipaksain. sampai nyusahin diri sendiri. Justru Egra bilang tuh menurut saya penting. Hmm, Kalimatnya tuh jelas-jelas bila mampu. bila mampu. Kalau nggak mampu ya nabung mungkin. Enggak, bukan soal nabungnya. Oh iya. Itu yang orang nabung sampai berpuluh-puluh tahun kan nabung dia. Nabung. Iya. Jadi uang dia tuh kayak dia harus bayar 25 juta. Terus dia uang itu harus didiemin. Nggak boleh dipakai. Sampai 11 tahun atau 20 tahun berikutnya baru dia bisa naik haji. Benar. Pertanyaannya itu masuk kategori mampu atau enggak? Saya sih menduga gini. Sekarang tuh seperti saya katakan tadi, cuman 1 dari 1000 orang yang boleh naik haji ke Saudi. Di Indonesia nih. 1 dari 1000. 1 dari 1000. Kan sedikit banget. Tahun depan 1 dari 1000. Tahun depan 1 dari 1000. 1 dari 1000. Itu kan artinya memang terbatas.
ya jatahnya bagi orang untuk naik haji. Sehingga pertanyaannya seperti yang tadi kita bicarakan, ngapain itu dipaksain harus naik haji? Kayak sampai ada yang jual surat tanah, sampai jual rumah. Itu dia jual Iya rumah. kan, ya kasihan maksudnya. Ya berhaji tuh bagus, cuman kalau misalnya nggak mampu dan sampai harus ngejual rumah, kayak kasihan banget, tertinggal di mana gitu loh. Nggak Iya. beda. Taruhlah dia masih punya. Bukan maksudnya Nggak, taruhlah dia kasihan. masih punya. Ah. Dia masih punya 2 Iya, rumah. iya, iya. Ya, Benar. dia Iya. masih bisa tinggal. Tapi poinnya adalah segitunya ya harus untuk bisa naik haji. Nah, sekarang pertanyaannya adalah emang bayar naik haji itu berapa sih? 100 juta ya? Gini, kan ada 2 nih. Reguler Sama khusus. sama Sama khusus. khusus. Nah khusus mungkin ratusan juta. Kalau khusus tuh bisa 150 sampai 200 juta. Itu yang khusus. Salah. Apa? Saya harus bantah itu. Oke. Itu barangkali yang paling murahnya Yang paling aja. murahnya. Miliaran. Ya enggak lah. Enggak. Enggak Sampai juga miliaran. segede-gede itu. Iya, 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 Ya. iya. Orang non-Islam kadang-kadang suka punya Kayaknya gue dugaan-dugaan. melihat karena haji kan eksklusif, jadi kayak pasti mahal banget. mahal banget. Mahal banget. Mahal banget. Mahal banget. Jadi gini, yang ini dulu yang reguler, Iya. yang harus nunggunya belasan tahun sampai puluhan tahun. Oke. Oke? Oke. Itu paling murahnya 55 juta. 55 juta, ya. 55 juta. Mm-mm. Itu pun masih harus nunggu. Masih nunggu. Nah, kalau 55 juta kali bisa 20 tahun lah. Ya ampun. Dan dia artinya down payment dulu 25 juta. Mm-mm. Oke. Oke. Terus yang biasa tuh ada juga yang 60, 70, 80, 90. Benar. Paling tinggi tuh. Di masih reguler. Itu masih reguler tuh. Nah, Itu mungkin nggak sampai 20 tahun lah, tapi 10. 10, 15 tahun gitu kan. Iya, Oke, oke. kan lama. Mm-mm. Oke. Nah, kalau yang khusus Mm-mm. itu paling dikit itu kalau saya baca sih 180 190 juta. Oke. Itu paling rendahnya. Paling rendahnya. Yang tingginya 700 jutaan. Beuh. Oke. Tergantung fasilitasnya ya itu. ya. Tergantung fasilitasnya. Nih saya kasih contoh ya. Kalau kamu naik yang ONH Plus Mm-mm. itu di hotel yang keren banget. Benar. Berada persis di depan di seberang lah maksudnya. Seberang, ha-ha. Masjidil Haram. Mm-mm. Oh. Jadi kalau kamu buka jendela pagi-pagi katanya Jadi. itu yang kelihatan Masjidil Haram. Wah, best Wih. view katanya. Apa? Best view. Best katanya. view. Ya, tapi bayarnya berapa tadi? 700 juta, 600 juta, bla bla bla. Dan bisa dalam waktu cuman tadi yang saya bilang bisa seminggu tuh selesai. Pulang lagi dia. Iya, iya. Oke. Nah, jadi ini menyangkut uang yang sangat banyak. Nah, sekarang soal mampunya tuh mampu yang mana? 55 kalau kamu mau pasti dapat dalam waktu cepat itu yang ONH tapi plus. Itu barangkali dibutuhkan, saya nggak tahu, mungkin bisa bahkan tahun itu bayar, tahun itu juga berangkat. Wah, sudah kelasnya VIP kali. Iya, VIP. Lah kan memang Super. disebutnya nih yang lagi diramein tuh namanya Haji Furoda. Furoda. Haji Furoda tuh kayak Oh. si pemerintah Saudi memberi undangan khusus nih buat kita semua. Mm-mm. Bagi orang-orang kaya. Pasti orang kaya dong kalau bisa bayar Iya, ratusan benar. juta. Kalau orang nggak kaya alias orang miskin mah udah kamu di bawah aja yang 55 juta. Itu Iya. aja udah nggak sanggup 55 Itu juta. aja udah wah gila 55 juta coy. Itu jual rumah baru bisa. Iya. Ya kan? Nah, jadi orang yang di atas-atas ini yang ratusan juta itu bisa dengan cepat berangkat. Ya. Nah, inilah yang menjadi ladang korupsi. Nah, karena mengingat haji khusus ini sudah ada dari dulu, makanya saya bilang saya duga ini nggak cuma sekarang. Udah lama ya. Kan gini, orang Indonesia nih dibentuk korupsinya ya. Orang Indonesia kalau dibilang lo harus bayar 500 juta tapi lo bisa berangkat sekarang atau tahun depan dan dalam waktu seminggu selesai. Dia mikir nggak 500 juta tuh diapain? Misalnya nanya, kenapa 500 juta nih? Ini buat apa? Buat apa? Enggak. Langsung Enggak. aja. Nggak ada cerita. 500 set. Ya udah, set. Ada nggak duit 500 juta? Dan itu tunai bro, sis. Aduh, Ah, ngeri kali. ngeri banget. Nggak ada tuh yang nunggu berapa tahun gitu baru cicilan. Nggak ada. Nyicilnya ini sebulan 1 juta. Ya 500 bulan Nggak dong. kelar-kelar.
Nggak kelar-kelar. Ya. Nah, jadi disitulah terjadi berbagai macam tuduhan. Ini kan ada korupsi nih. Iya. Nah, korupsinya di situ antara lain. Ya. Apa misalnya, coba kamu bayangin. Yang namanya biaya haji itu apa aja? Apa Gra? Kira-kira dalam bayanganmu ini akan bukan jalan-jalan. Ya kan pasti naik haji juga. Hotel. Ya apa aja? Hotel, Makanan. transport bagi dua nih. Naik pesawat ke sana. Sama ya bisnya gitu kan. Selama itu bis. Ya, bisa tuh. bisnya. Iya. Apalagi makan di sana. Makan pakaian dia Pakaian sih nggak ya itu kan. Oleh-oleh. Enggak, oleh-oleh sih kan nggak. pribadi. Nggak masuk ke Nggak, situ maksudnya dong. kali buat keluarganya gitu. Enggak masuk dalam tuh yang 500 juta itu. Ya. Tapi mungkin Kemana pergi kemana segala macam. Tapi dia kalau misalnya korupsi juga ngajak-ngajak keluarganya nggak sih, kayak misalnya mertuanya. Kan baru aja ada yang terbongkar tuh. Yang ini kan ya, yang istri-istrinya itu ya. Iya. istri-istri Maki kan. Iya. Masyarakat anti korupsi Indonesia mengungkapkan kepada KPK foto-foto Istri-istri siapa aja yang istri pejabat yang terjerat, maksudnya yang pakai biaya negara. pakai biaya negara itu. Nah, itu biasanya pasti furoda tuh. Haji Furoda. Iya kan? Iya. Tapi itu sampingan lah ya. Itu ada orang-orang kayak gitu. Iya. Tapi sekarang yang dikorupsi dari misal makanan, menurutmu kira-kira apa? Apa? Makan di resto atau apa? Enggak. Ya enggak, maksudnya kira-kira korupsi dari makanan tuh apa? Biasanya harganya mahal tapi ya udah menunya kayak gitu aja gitu. Enggak, barangkali mahal juga kan 500 juta. 500 juta, kan, ya. iya benar sih. Emang mewah, tapi setiap makanan tuh ada selisih antara biaya sebenarnya sama biaya yang Sama dibayar. biaya yang dibayar, ya. Taruhlah satu orang itu 5.000. 5.000. Iya. Per sekali makan 5.000. Kali, tapi kan tadi saya bilang, taruhlah kalau normal tuh adalah dari 200.000 kita ada jemaah haji Indonesia itu yang ONH plusnya berapa persen? 8% ya? 8%. Ya 8% dari 200.000 kan 16.000. Hmm. Nah, sekali makan hitung aja 16.000 kali 5.000. 80. Saya bilang 16 atau berapa? 16 kali 5. 16 kali 5 adalah 80 juta per 16.000 kali 5.000 kan ya? Iya. Per makan. 80 Per makan. juta. Wow. Per itu kalau cuma 5.000. Mungkin kalau makanan yang lux kan jadi nggak kerasa 5.000 kan? Iya. 20. Bisa 20.000 kenaikan. 20.000, iya. Nah, itu yang dikorupsi. Biaya perjalanan juga begitu, sebetulnya biaya yang berapa yang dibayarin ke kan urut-urutannya dia bayar ke vendor nih. Vendor bayarnya ke negara. Ke negara. Iya, iya. Disitulah terjadi permainan-permainan. Terorganisir. Makanya ada beberapa pihak, 3 orang yang kayak belum ditetapin sebagai tersangka tapi kayak dicekal ke luar negeri. Iya. Karena kan gini, itu pasti pejabat tinggi kan? Gus Yakut Iya. termasuk. Ada stafnya Iya. sama yang pemilik ini pendiri travel haji Maktur. Ya. Itu nggak boleh. Yang Maktur kan terkenal. Iya, dia mungkin Ada siapa yang siapa? Ustadz Halid Masalamah juga, dia ketahan di KPK 8 jam diperiksa. Itu kaitannya sama? Kaitannya sama ini, jadi Ustadz Halid kan punya travel. Dia punya travel. Nah, di KPK itu, tapi Ustadz Halid nih bilang kalau dia nih cuma korban. Katanya dia tuh udah awalnya ngedaftar di Haji Furoda swasta nih, nggak yang sama pemerintah kan. Cuma dia ditawarin sama PT Muhibah buat beralih ke jalur khusus resmi, yang khusus nih bukan Furoda, beda. Nah, ternyata belakangan dia baru tahu kalau itu tuh bermasalah kuota hajinya. Yang resmi ini. Yang resmi ini, yang katanya dari negara. Yang katanya dari negara, iya. Tapi kan gini, semua itu travel sih. Semua itu swasta. Tapi swasta itu mendapatkan, misalnya gini kan kuota nih, ya. Kuota tadi saya bilang, taruhlah kalau kita konsentrasi hanya pada ONH plus, kan cuma 8% dari 200.000, itu artinya 16.000
per tahun 16.000 orang. Nah, siapa yang dapat 16.000 itu? Siapa yang dapat misalnya dari 16.000 dibagi-bagi, masing-masing orang nih bayarnya sekitar 500 juta, 400 juta gitu ya. Siapa yang perusahaan mana yang dapat jatah untuk 5.000 ONH+. Itu yang menentukan siapa? Negara. Kan negara bilang, oke, apa tadi? Faktur. Siapa dapat. Nah, dalam tuduhan yang sekarang beredar, ya, si perusahaan-perusahaan haji itu harus bayar ke pejabat negara. Kita dapat 2.000 ya, kita dapat 3.000 ya kuotanya. Kayak begitu. Oke. Nah, ini belum lagi yang haji biasa yang bukan ONH+. Terjadi juga korupsi. Ya barangkali potongannya lebih kecil lah. Kan jumlahnya juga jauh lebih besar, 200 ribuan kurang 18 ribu, masih sekitar 180 ribu yang berangkat setiap tahun itu. Sebagian juga membayarnya 90 juta, 80 juta, 70 juta. Nah, ini pun persis kasusnya. Lagi makannya dapat apa nih? Kalau yang cuman bayar berapa tadi yang paling murah? 55 ribu. 55. Kali udah hotelnya jauh. Misal Masjidil Haram di mana? Di hotelnya jauh nih. Jauh ya. Harus jalan dulu ya. Terus hotelnya kecil, makanannya juga ya ala kadarnya. Pokoknya agar survive aja kayak gitu loh. Padahal sebetulnya dengan 50.000 itu 55 juta itu dia harusnya dapat makanan juga yang cukup sehat, yang cukup enak, kayak gitu-gitu loh. Jadi begitu banyak bocor-bocornya haji kita, Cindy. Nah, sekarang kembali dalam Islam itu dibolehkan nggak sih? Enggak dong. Korupsi kayak gitu diizinkan nggak? Enggak lah. Iya. Tapi sayang aja, maksudnya dia korupsi. Tapi korupsi buat haji. Iya. Dan mana yang aku dengar ya dari selentingan berita, kalau korupsinya tuh bukan cuma dalam bentuk yang kuota haji, tapi juga kayak bentuknya tuh ada beberapa pejabat negara yang dia beli rumah dari hasil korupsi itu, rumah kan disita akhirnya sama KPK kan. Iya, beli barang. Oh iya, kendaraan gitu. Iya, duitnya dipakai buat apa sih ya? Memang udah nggak bisa dikontrol kan, duitnya aja udah haram. Jadi beli tas pas hari Mei. Iya, buat beli tas. Sangat mungkin ya. Aja. Rumahnya Pondok Indah. Iya. Tapi dalam pandangan saya ini semua sebenarnya bermula dari sebuah cara pandang yang salah mengenai naik haji. Ya, ini kan karena orang ngotot sekali mau naik haji. Benar. Okay. Dalam bayangan saya sebetulnya bahkan harusnya nggak ada dong haji khusus itu. Ya haji aja. Semua orang sama haknya mestinya. Iya. Iya enggak? Kalau ada jatah setiap tahun 200.000, ya udah 200.000 itu dipakai buat semua calon peserta haji. Jadi nunggunya adil gitu, fasilitasnya adil. Iya. Jadi nggak yang satu dapat hotel depannya Masjidil Haram, yang satunya di belakangnya di ujung Merung. Udah di ujung Merung terus kecil itu, sumpah. Makanan yang nggak enak segala macam. Makannya sekali sehari kali ya. Saya ngomong gini karena saya pernah umroh. Oke. Ya umroh yang tidak yang plus dong ya. Iya. Yang biasa-biasa aja. Nggak menderita sih, dan persis seperti yang saya katakan tadi, emang kita memperhitungkan buat apa aja uang yang kita keluarkan itu. Nggak ada perhitungan semacam itu. Jadi nah ini kalau aja kita bisa ubah mindset masyarakat untuk mengatakan naik haji itu hanya untuk yang mampu, udah deh. Masyarakat yang sebetulnya tidak berada dalam kategori itu nggak perlu naik haji. Tapi Bang, mindsetnya kan ada yang bilang harta nggak dibawa mati kok, kita haji aja, jual rumah akhirnya. Ya bukannya uang yang kita miliki itu bisa kita gunakan. Misalnya 55 juta ya. Kan itu bisa kita pakai untuk kebaikan yang misalnya lain. Bukan cuma yang lain. Misalnya nih, kalau kamu emang mau keluarkan itu bukan untuk keperluan kamu. Gunakan untuk kepentingan masyarakat luas dong. Kayak beramal nggak sih maksudnya? Beramal kan gini,
saya tuh selalu ingat ya, ini maaf nih ya teman-teman Kristen nih, saya ngutip surat yang itu apa sih namanya, Aro'aita allazi yukadzibu biddin itu, nggak ada surat yang bilang bahwa siapa itu orang yang mendustakan agama, ya, itu orang-orang yang mengabaikan anak yatim, Iya. orang miskin, itu penting. Artinya ini sama lah sama teman-teman Kristen kan, yang terbaik itu adalah membantu orang yang kan Berbagi. anak yatim, Anak yatim. orang miskin. Kan anak yatim tuh kalau saya sih udah yatim nih, Oke. tapi kan udah mampu, Oke. jadi udah nggak perlu bantuan. Itu maksud saya adalah kan ada begitu banyak anak yatim dan orang miskin dan Kaum nggak- duafa istilahnya ya. kaum duafa sekalian, Hah. mendingan dibantuin ke sana lah. Iya. Kamu punya 55 juta, ya udah kasih yang 25 juta tadi lah, Iya. yang down payment itu. Iya. Jadi 25 juta kali berapa? 200.000. Saya nggak bilang bahwa nggak perlu naik haji, cuman udahlah yang naik haji itu yang udah mampu-mampu Beneran aja, mampu, Yang beneran mampu. gitu. yang beneran mampu, yang ya bayangin dia nggak ada persoalan bayar 500 juta, Iya. 400 juta, 300 juta. Ya kayak mungkin buat orang-orang yang kayak kalau ngeluarin duit udah deh. Ya, Udah. ya udah mau jalan-jalan loh sana ke Mekah Iya sekalian. Gitu. sekalian. Kalian. Kita ini masyarakat biasa, udahlah kita di Bantuin Indonesia aja. aja. Di Indonesia Membantu. aja beribadah. Intinya kan Bahwa- dicatat, jadi pasti kayak amal perbuatan baik yang udah kita lakukan tuh nggak sia-sia kok gitu. Iya, iya. Daripada maksudnya bukannya gimana ya, kadang kasihan ngelihat yang udah bayar berapa puluh juta yang harus jalan dari lokasinya dia ke mana, ke Mekah. Mekah. Ada yang jalan, ada yang naik motor, apa maksudnya ya mending tadi dibagi buat sesama gitu loh. Jangan yang nggak usah yang naik motor, yang naik pesawat terbang pun gitu ya. Oh iya sih maksudnya ya Dan kalau masih ngotot juga mendingan umroh aja. Lebih gampang ya Lebih gampang. umroh. Cuman memang beda kan, umroh tuh nggak wajib menurut mereka. Iya. Kalau haji malah. tuh ya karena nggak ada kewajiban umroh. Iya benar. Jadi ininya adalah hajinya. yang Nah hajinya ini adalah kalau mampu. Kalau mampu. Kalau nggak mampu nggak usah. Nah ini juga akan menghemat negara kita loh. Kamu hitung-hitung aja berapa triliun tuh. Kalau orang-orang yang setiap tahun itu yang 200.000 itu naik haji dengan rata-rata taruhlah kita sebut 70-80 juta per orang kali 200.000, itu uang yang keluar untuk haji itu setiap tahun berapa puluh triliun atau belas triliun, saya nggak tahu. Ya dan sebenarnya bisa biaya-biaya itu juga dialokasikan atau dipergunakan untuk sesuatu yang aku nggak bilang haji itu nggak penting, ya penting, cuman maksudnya sesuatu yang lebih urgent yang bisa Ya. dilakukan oleh Kementerian Agama. Entah mungkin misalnya nih kan katanya Kementerian Agama ya, semua agama Kementerian masih semua agama ya ya. semua masih ada banyak gereja-gereja yang belum dibangun, atau mungkin nggak cuma gereja, vihara atau apapun yang ya kayak gitu-gitu gitu loh. Pasti nggak mau orang Islamnya. Emang ngapain dia bilang gue keluarin duit nih untuk bantunya membangun vihara, membangun gereja. Enggak deh, nggak usah deh, mendingan naik haji. Ngerti nggak? Tapi kita bisa bantu orang yang kesulitan ekonomi, Cindy. Oh iya, Orang yang nggak punya, ngasih bantuan gitu ya. ya ngasih bantuan, bantu UMKM misalnya, itu kan sangat penting. Iya betul. Nggak, poin saya adalah kita tuh sebenarnya cukup kaya untuk membiayai itu semua, membiayai negara ini, bangsa ini, untuk menghilangkan kemiskinan. Nah sekarang sayangnya kita pakai justru untuk tanda petik yang naik haji dengan biaya yang sangat besar itu. Cuman ini pasti akan ditolak gagasan semacam ini. Kenapa? Karena ada begitu banyak travel yang besarnya sekarang ini karena setiap tahun menangani ribuan atau puluhan ribu jemaah kan. Itu kan bisnis yang besar sekali. Benar. Dan nggak tahu ya, kayak ada beberapa orang yang memandang penanganan kasus ini tuh lamban. Ya saya duga kalau saja tidak ada penambahan kota dari pemerintah Saudi itu, yang tadi kita bilang 20.000 ya, 20.000 ya. mungkin ini nggak pernah meledak, Ya, ini nggak pernah ramai dibicarakan. Saya duga sih sebetulnya praktek ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, tapi barangkali memang susah sih jadi Menteri Agama di Indonesia ini kali ya, Iya benar. karena harus berhadapan dengan orang-orang yang selama ini sudah diuntungkan oleh praktek-praktek semacam ini.
Saya nggak nuduh pasti ini terjadi ya, tapi saya duga sih memang rangsangannya besar sekali. Karena tadi cara markup-nya misalnya itu sesuatu yang nggak nyata kan, nggak kelihatan banget. Iya. Harganya dinaikin makanannya, ya, keuntungannya dibagi sama si penjual makanannya, sama si vendornya sendiri, sama si pejabat pemerintahnya. Si kitanya nih yang menjadi jamaah kan nggak sadar bahwa sebetulnya kita membayar lebih dari yang seharusnya kita lakukan. Iya. Kita malah mikirnya, oh di Arab segini kali ya, gitu. Iya. Di Arab kok mahal ya? Ini jadi mahal nih. Tapi nggak ada yang protes. Nggak ada yang protes. Ya udah deh, namanya juga negara, bukan negara kita gitu. Ini cewek aja nih emang Indonesian Corruption Watch nih. Loh, jadi cewek Cewek ini Nggak, salahin. maksud saya kalau nggak ada cewek, ini nggak meledak. Nggak kebongkar. Nggak kebongkar. Ya, Bener. intinya. Sedih ya. Miris sih, sedih sih. Karena kan yang aku lihat, ya teman-teman aku juga pada bilang, lu ada niatan mau haji nggak nanti kalau misalnya udah tua? Aku pernah digituin, ditanya. Aku bilang, enggak. Iya kalau misalnya ada, dari sekarang aja daftarnya. Kan nanti masih 20 tahun lagi. Terus kayak, udah, nggak. Kita beribadah dari sini aja. Ya, kamu bayangin ya, kamu itu pada usia masih 20-an nih. 23 ya. Jadi kalau kamu ikut yang ONH biasa, mungkin baru naik hajinya tahun umur 40 gitu ya. 40, ya benar. Kalau saya sekarang misalnya ditanya, 80. kalau lo punya duit nih, entah dari mana dapat rezeki berapa ratus juta, mau naik haji nggak? Enggak, saya bilang. Saya juga nggak akan naik haji. Tapi lebih ke Yang tadi kita bilang, mendingan kita bagi ngembangin LSM lah di Indonesia, ngembangin Cokro TV, bantu orang-orang yang kesulitan, ya, bantu anak yatim, sekolah segala macam. Saya yakin itu jauh lebih berharga. Tapi saya nggak mau bilang, saya tidak menyalahkan mereka yang memilih naik haji ya. Nggak, itu kan semua tergantung niatnya. Kalau niatnya sebaik itu, ya tentu aja itu akan, kalaupun dia nggak berangkat haji, dia udah dihitung tuh, ya, dia niat naik haji, dia udah bayar 25 juta, tapi sebelum sampai dia udah meninggal gitu. Iya. Aku yakin dia juga sudah dihitung sebagai orang yang naik haji. Iya, tapi kalau yang nggak bisa jangan dipaksa, apalagi sampai jalan kaki, sampai naik sepeda. Aduh, jangan deh, itu ada kasusnya yang jalan kaki tiba-tiba aku nggak tahu penyakitnya apa, tapi dia harus pulang lagi. Jadi kan sia-sia jalan kakinya. Nggak usah, jangan jalan kaki ya. Harus pakai kendaraan. Jangan pakai motor juga, jangan. Bukan kasihan maksudnya beli itu. bensinnya ntar gimana? Motornya kasihan. Dan itu kalaupun mampu membayar tiket, tapi kamu merasa bahwa ini mengakibatkan misalnya anak kamu nggak sekolah, atau biaya kuliahnya terhambat, mendingan biayain kuliah deh, ya. Kayak gini, naik haji tuh kalau kita udah selesai sama urusan kebutuhan semua pokok dalam hidup, udah selesai, nah baru mikir naik haji. Tapi Pak udah gitu parahnya naik hajinya pinjol. Ya itu yang ada pinjaman haji itu ya. Kita terlalu banyak sudah mengungkapkan sisi-sisi negatif dari haji. Korupsi haji ini. Tapi intinya gini, kayak haji tuh benar-benar mulia, dan jangan sampai ibadah yang mulia itu tuh ditempuh dengan cara yang kotor gitu loh. Iya, korupsi, yang korup gitu. Nyogok. Aduh. Maksudnya bukan sok suci ya, cuman kayak kasarnya gini loh. Lu ngapain capek-capek lu pakai cara kotor, tapi lu mau menghadap Tuhan gitu loh. Kayak buat apa nggak sih? Iya, itu bagus sekali. Jadi kita nyogok buat menghadap Tuhan. Kayak Tuhan juga udah buat kayaknya nggak sih? Tuhan juga males ngeliatnya. Udah skip bisa nggak gitu? Malaikatnya males nyatetnya. Oke. Tintanya habis. Ini kan masih berjalan ya, pembongkaran korupsi, penyelidikannya ini. Jadi ya kita mah kawal terus ya. Sampai tuntas nih, sampai tahu siapa nih tersangkanya gitu. Karena kan kasihan yang tadi kita bilang, orang-orang yang reguler nunggunya lama. Iya, puluhan tahun. Terus juga ini yang nunggunya lama nih nggak sedikit loh keluar uang 50 juta, 60 juta itu kan juga lumayan. Dan mereka tuh nggak dapet kepastian kapan nih bisa berangkat gitu. Iya, kan kalau dikorupsi kan kasihan nih orang-orang ini gitu ya. Semoga
ketangkep lah siapa yang korupsinya. Dan tidak berlanjut. Tidak nggak berlanjut, ya, benar. tolong Bapak Ibu pejabat sadar ya, itu Ya. buat haji, buat ibadah. Pakai cara kotor. Iya, jangan benar karena itu ibadah kan. Ibadah, jangan Ini yang ngomong anak kecil loh. Iya, jangan Tolong ya, Bocil. Pak. mengotorkan esensi ibadahnya Iya, gitu. iya. Betul, setuju. Iya. Oke. Benar. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Kalau ada saran-saran boleh drop di bawah ya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.